Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsala rasulahu ala kaffatil umam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim NTV dimanapun Anda berada, yang terhormat dan yang kami hormati, yang mulia dan yang kami muliakan. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi biqaulina alhamdulillah, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua bisa bertemu walaupun melalui media ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam Allah semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakiyah. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menerangkan hadis yang menjelaskan tentang al-ibti'ad anis subuhat, yaitu menjauhi dari hal-hal yang subhat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Abi Abdillah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, Abi Abdillah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya perkara yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, adalah perkara-perkara yang samar. Hal-hal yang belum jelas statusnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana kebanyakan orang enggak mengetahui hal itu. Artinya enggak mengetahui hukumnya hal tersebut. Famanittaqa as-syubuhati, barang siapa yang menjaga
atau menjauhi perkara-perkara yang belum jelas, perkara-perkara yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, maka dia sungguh telah membersihkan pada agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke perkara yang syubhat, maka dia akan terjatuh ke perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti orang yang mengembala di sekitar bumi larangan. Yushiku ayyarta'a fihi, cepat dan dekat akan mengembala di bumi larangan tersebut. Ala ingat, wa inna likulli malikin himan. Dan sesungguhnya tiap-tiap kerajaan punya larangan. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ingat, dan sesungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ala ingat, wa inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Idza sholahat, ketika daging tersebut baik, sholaha al jasadu kulluhu, maka akan baik seluruh jasad ini. Wa idza fasadat, ketika rusak, fasada al jasadu kulluhu, maka jasad ini akan rusak semuanya. Ala ingatlah, wahia al qalbu, yaitu hati. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Untuk mendefinisikan sesuatu yang halal, ini para ulama beda pendapat. Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau memberi batasan perkara yang halal adalah malam yarid dalilun bitahrimihi, yaitu sesuatu yang tidak ada dalil tentang keharamannya. Berarti apapun saja yang ada di dunia ini, ketika tidak ada dalil tentang keharaman hal tersebut, maka hal itu hukumnya halal. Begitu. Gambarannya bagaimana? Gambarannya begini. Bi an warada dalilun mihillihi. Hal tersebut memang ada dalil tentang kehalalannya. Begitu. Jadi tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini berarti perkara yang halal. Gambarannya bagaimana? Hal tersebut memang ada dalil yang menghalalkan. Satu. Yang kedua, aulam yarid dalilun la bihillihi wala bihurmatihi. Atau tidak ada dalil yang menghalalkan pun juga tidak ada dalil yang mengharamkannya. Berarti masuk kategori halal. Jadi intinya halal itu sesuatu yang tidak ada dalil tentang keharamannya, itu halal. Gitu. Ini versi Imam Syafi'i dan Imam Malik. Sedangkan untuk versi Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengasih batasan bahwasanya halal itu malam yarid dalilun bihillihi. Sesuatu yang tidak ada dalil tentang kehalalannya. Ini bedanya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, sesuatu yang halal itu apa sih? Sesuatu yang halal itu adalah ma waroda dalilun bihillihi. Sesuatu yang memang ada dalil kehalalannya. Ini halal, ini halal. Memang ada dalilnya, itu halal. Ini ya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, halal itu sesuatu yang tidak dihukumi haram, yaitu halal. Tapi kalau Imam Abu Hanifah, sesuatu yang
ada dalilnya tentang kehalalannya, itu halal. Nah, ini ada perbedaan ini, jelas ada perbedaan. Ya. Kemudian selanjutnya wa innal harama bayyinun, sesuatu yang haram itu sudah jelas, ya. Sudah nyata. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Ya. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Sementara di antara keduanya, antara halal dan haram, belum jelas status halal dan keharamannya, belum jelas status baik dan buruknya. Ini adalah hal-hal yang syubhat. Hal-hal yang di situ belum jelas statusnya. Ya. Hal-hal yang samar. Yang mana di sini disebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mana banyak orang yang nggak mengetahui hal ini, gitu. Ya. Banyak orang yang nggak mengetahui tentang perkara-perkara yang syubhat ini. Tidak mengetahui tentang hukumnya ini, banyak yang tidak tahu. Gitu. Ini bukan saya yang mengatakan banyak orang yang nggak tahu ya, tapi hadisnya menyebutkan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Oke, pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pembahasan halal dan haram ini setelah pariwara berikut ini. Kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, yang saya muliakan, yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian pada saat ini tentang hal-hal yang halal dan yang haram. Bahwasanya sudah nyata, jelas disebutkan dalam hadisnya, perkara yang halal itu sudah jelas, perkara yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang belum jelas status halal dan haramnya. Perkara-perkara yang belum jelas status baik dan buruknya. Yang semestinya kita sebagai orang yang bertakwa, kalau ingin mempunyai derajat orang yang bertakwa, maka kita harus meninggalkan perkara-perkara yang syubhat tersebut. Harus meninggalkan perkara-perkara yang mana belum jelas status baik dan buruknya. Belum jelas status halal dan haramnya. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Apa yang kita dapatkan di dunia ini, yang kita dapatkan dan kita menguasainya dan kita memilikinya di dunia ini secara global terbagi menjadi dua. Ya. Secara global terbagi menjadi dua. Yang pertama bi ghairi ikhtiarin, yang kedua bi ikhtiarin. Ya. Sekarang yang pertama, yang bi ghairi ikhtiarin. Palladzi bi ghairi ikhtiarin kal irsi. Sesuatu yang kita dapatkan dan kita menguasainya dan kita memilikinya, yang bi ghairi ikhtiarin, contohnya kal irsi, seperti warisan. Warisan ini bi ghairi ikhtiarin. Pokok kalau kita termasuk ahli waris, maka kita akan mendapatkan sesuatu tersebut. Maka kita akan mendapatkan harta tersebut. Yang penting kita termasuk ahli warisnya. Dan ini kita mendapatkannya bi ghairi ikhtiarin. Dengan tanpa ikhtiar. Artinya nggak ada usaha. Masih turut pasti dapat. Yang namanya ahli waris itu. Jadi nggak harus kerja. Nggak harus kerja. Ini namanya bi ghairi ikhtiarin. Kemudian yang kedua yang bi ikhtiarin. Ya. Yang bi ikhtiarin walladzi bi ikhtiarin imma ayyakuna min ghairi malikin wa imma ayyakuna min malikin. Ya. Yang bi ikhtiarin, sesuatu yang kita dapati di dunia ini
yang adanya usaha biikhtiarin, ini ada kalanya min ghairi malikin, tidak ada yang memiliki. Awalnya nggak ada yang memiliki gitu. Dan yang kedua, ada kalanya min malikin, memang ada yang memiliki. Yang pertama, falladhi min ghairi malikin, sesuatu yang memang yang tidak ada yang memiliki. Kal asya al mubahah allati lam yasbik 'alaiha milkun. Sesuatu yang boleh yang tidak ada yang memiliki. Seperti buah-buah yang ada di pegunungan, di hutan-hutan belantara, ini nggak ada yang memiliki, ya, nggak ada yang memilikinya. Ketika kita mengambilnya, ketika kita mendapatinya, ketika kita al-istilah menguasai barang tersebut, ini kita bikhtiarin, butuh adanya usaha kita mengambilnya. Dan ini perkara yang sebelumnya nggak ada yang memiliki, gitu. Di pegunungan, ya. Di hutan-hutan belantara sudah, ya, hutan rimba. Ini sesuatu yang tidak ada memilikinya. Kemudian kita ambil, maka kita memiliki barang tersebut. Maka kita bisa menguasai barang tersebut. Nah, ini berangkat dari ikhtiar. Kemudian yang kedua, ada kalanya di situ memang ada yang memiliki, ya. Sesuatu tersebut sebelumnya memang sudah ada yang memiliki. Dan walladhi yakunu mimalikin imma yukhadha karhan, ada kalanya diambil secara paksa. Wa imma yukhadha bitaradi, ada kalanya diambil dengan sistem ridho, saling ridho. Fal ma'hudu karhan kal ghanaim waz zakawat wan nafaqat al wajibah, ya, minal mumtaniin an daf'iha. Sesuatu yang kita bisa memilikinya, yang sebelumnya memang ada yang memiliki, itu ada dua. Ada yang dimiliki, kita bisa memilikinya, kita bisa menguasainya dengan paksa, karhan, dengan paksa. Contohnya apa? Ghanimah. Ghanimah itu harta jarahan. Ketika berperang, maka harta-harta musuh itu bisa kita miliki. Nah, ini namanya ikhtiar, ya, kita dengan ikhtiar memilikinya, kemudian sebelumnya memang ada yang memiliki, kemudian dengan paksa kita mengambilnya. Nah. Contoh lagi seperti zakat. Ada orang yang enggan untuk melaksanakan zakat, maka bisa kita menariknya dengan cara memaksa itu tadi. Itu bisa. Atau nafkah yang wajib. Orang itu enggan untuk ngasih nafkah, maka tarik nafkah yang wajib tersebut. Nah, ini namanya sesuatu yang bisa kita milikinya dengan ikhtiar, tapi dengan jalan paksa. Wal ma'ud bitarodi, ada kalanya diambil dengan harta tersebut dengan saling ridho. Yang diambil dengan saling ridho, suka sama suka, itu ada kalanya imma ayyu khoda bi'iwadin, ada kalanya diambil dengan adanya iwad, adanya ganti, ya. Kalbai wassodak, seperti jual beli, kita beli sepeda, maka kita bisa memiliki sepeda tersebut dengan sistem tarodis, suka sama suka. Tapi suka sama sukanya dengan adanya iwat. Kita bisa memiliki sepeda tersebut dengan kita ngasih uang kepada penjualnya. Ini adanya iwat. Kemudian sodak, seperti mas kawin, itu ya. Dan ada kalanya bigori iwadin. Yang bigori iwadin bagaimana? Seperti hibah. Kita mendapatkan hibah tanah, hibah sepeda. Ini bisa kita miliki, bisa kita mendapatinya tanpa adanya iwat. Namanya hibah itu kan ngasih dengan cuma-cuma. Atau sodakoh. Terus kemudian kaitannya apa dengan pembahasan kita pada saat ini? Semua cara-cara kita mendapatkan harta tersebut, sistem kita mendapatkan sesuatu tersebut, ya. Ada kalanya bi ghairi ikhtiarin, ada kalanya bi ikhtiarin, kemudian ada kalanya mim malikin, kemudian ada kalanya ghairu malikin, kemudian ada kalanya karhan, ada kalanya tarodi,
ada kalanya bi'iwadin, ada yang bighairi iwadin. Semuanya ini akan menjadi halal kalau kita memilikinya, mendapatkannya, menghasilkannya sesuai dengan prosedur syara. Gitu. Ya. Jadi apa yang kita miliki di dunia ini tidak terlepas dari macam-macam ini tadi. Nggak terlepas dari itu. Yang secara global ada dua. Ada bighairi ikhtiarin mendapatkannya, ada yang bighairi ikhtiarin mendapatkannya, ada yang biikhtiarin mendapatkannya. Nggak terlepas dari situ. Dan semuanya bisa halal, pokoknya sesuai dengan syarat. Contohnya warisan bisa halal nanti kalau memang benar dalam membagikannya. Kalau nggak benar maka nggak jadi halal. Ini. Kemudian apalagi contohnya jual beli. Ini nanti bisa menjadi halal kalau memang sesuai dengan prosedur. Tapi kalau nggak sesuai dengan prosedur nggak jadi halal. Contohnya jual beli kotoran, indah Syafi'i ya, jual beli kotoran. Ini nggak diperbolehkan, ya. Nggak diperbolehkan oleh syarak. Kita menghasilkan kotoran dengan sistem jual beli ini nggak diperbolehkan dalam syarak. Karena apa? Nggak sesuai, nggak boleh. Kita jual beli kotoran, jual beli najis itu tidak diperbolehkan. Kemudian solusinya bagaimana? Ya solusinya nakluliyat, memindah kekuasaan. Misalnya tetangga Anda punya kotoran satu karung misalnya. Jangan melalui sistem jual beli, tapi melalui sistem apa? Naklul yad, memindah kekuasaan. Artinya bagaimana? Kotoran sapi yang satu karung ini saya gugurkan hak sampean dengan harga 100.000 misalnya. Ini bisa nanti bisa dimiliki. Jadi intinya semuanya itu nanti bisa halal pokoknya melalui prosedur. Hibah bisa halal pokoknya prosedurnya benar. Gitu. Kemudian sodak bisa halal pokoknya prosedurnya benar. Apalagi semuanya. Ya. Semuanya yang telah disebutkan tadi itu bisa halal pokoknya melalui prosedur syara. Pemirsa pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada. Kemudian pamanit taqo as-syubuhati faqadis tabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga atau menjauhi dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia betul-betul menjaga agama dan kehormatannya. Kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan pada saat ini. Jadi barang siapa yang menjaga dari perkara yang syubhat, maka dia betul-betul telah membersihkan pada agama dan kehormatannya. Ini sangat penting sekali pemirsa pemerhati. Ini kita harus memperhatikan artinya bagaimana. Berangkat dari sini jangan sampai kita itu mengorbankan agama kita. Jangan sampai kita mengorbankan kehormatan kita. Kita harus betul-betul menjaga dari perkara-perkara yang tidak jelas. Jadi kalau kita betul-betul menjaga dari perkara-perkara yang tidak jelas, maka kita betul-betul itu menjaga pada agama dan kehormatan kita. Kemudian ada dawuh la takif mawakifat tuham. Janganlah engkau bertempat atau berdiri
di tempat-tempat yang di situ nanti akan timbul dugaan yang tidak benar. Ini kita harus menjaga di situ, ya, harus menjaga di situ nanti, menjaga kehormatan kita, menjaga agama kita. Pemirsa pemerhati, kita ini sesama Muslim harus saling menjaga, ya, harus saling menjaga. Ghibah, menggunjing itu diharamkan, nggak boleh. Tapi jangan sekali-kali kita ini menjadi penyebab orang lain menggunjing kita. Ini. Jangan diambil kesempatan. Artinya bagaimana? Biar dia menggunjing saya, dosa saya akan habis. Oke, memang betul semacam itu. Tapi hendaklah kita di situ jangan sampai menjadi penyebab dia berbuat dosa gara-gara tingkah laku kita. Ya ini, la takif mawakifat Tuhan. Janganlah engkau berdiam, ya, berdiam pada tempat-tempat yang dianggap bukan oleh orang lain. Sehingga anjurannya bagaimana? Kalau ada orang melakukan sholat berjamaah, berada di shop yang terdepan, kemudian dia batal, hadas, kentut lah katakanlah. Maka apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah pegang hidungnya, ya, kemudian baru keluar dari barisan tersebut. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar orang lain, barisan-barisan jamaah tersebut tidak neko-neko anggapannya kepada kita, enggak beranggapan bukan-bukan kepada kita. Gitu loh. Sehingga nanti dia akan punya anggapan yang benar. Bagaimana? Dia itu mungkin dia mimisen, gitu aja. Dia hidungnya berdarah, gitu nanti. Tapi kalau kita enggak semacam itu, moro-moro keluar langsung dari barisan, bagaimana? Orang akan menyangka yang bukan-bukan. Iku ngentut jelas wis. Biasa wis ngentut tok njero masjid. Akhirnya terjadi perbincangan di antara jamaah-jamaah yang lain, gitu. Terjadi suudzon dan lain sebagainya, makanya gitu. Makanya oleh karena itu bagaimana? Tutup hidungnya baru keluar. Ya, baru keluar. Sehingga aman nanti ini, nggak ada prasangka yang bukan-bukan. Prasangkanya satu, dia itu mimisen, gitu aja. Gitu. Jadi ini dalam rangka apa? Untuk menjaga hati daripada saudara-saudara kita, agar agar tidak berprasangka buruk terhadap kita. Contoh lain lagi, di warung yang remang-remang, ya. Ada warung kopi remang-remang misalnya di sana. Ya, kita ngopi di sana sih sebenarnya nggak ada masalah, ya. Tapi hendaknya dijauhi, nggak usah ke situ. Karena apa? Kalau ke situ nanti masyarakat akan punya prasangka yang bukan-bukan. Kok Ustadz tuku kan begitu. Kok Ustadz di warung remang-remang, setiap malam minggu mesti ke sana untuk ngerepes pikirannya mungkin kan begitu. Ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita. Karena kita nggak bisa menjaga tingkah laku kita. Makanya walaupun benar kita, walaupun benar, kita jangan sampai kita nggak melakukan apa-apa, nggak usah melakukan semacam itu sudah. Hindari supaya mereka nggak punya prasangka yang bukan-bukan. Kita jangan sampai menjadi penyebab dia berbuat dosa. Gitu. La takif mawakifat Tuhan. Artinya kita jangan neko-neko lah, jangan berlagak hilaf, jangan berlagak majdub, ya. Ya kalau majdub betulan nggak masalah, ya. Tapi ini kadang berlagak hilaf begini, jangan begitu. Jangan kita tasonnu, nggak usah tasonnu, biasa saja hidup ini. Wae ning masjid, yo ning masjid, gitu aja. Wae ngajar, yo ngajar, ya. Nggak usah neko-neko begini, begitu, begini, nggak usah. Sudah biasa aja.
natural gitu aja. Ya. Karena memang kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan orang lain, untuk menjaga kehormatan kita, untuk menjaga kehormatan kita. Bahkan misalnya begini, ada sesuatu di situ sebenarnya halal, gitu loh. Sesuatu ini sebenarnya halal. Ya. Kemudian sesuatu ini di tengah-tengah masyarakat ini dianggapnya haram, tapi hakikatnya sesuatu ini halal. Lah ini bagaimana? Kita ini boleh melakukan sesuatu tersebut. Sesuatu yang memang betul-betul halal, tapi oleh masyarakat dianggap haram. Boleh-boleh saja. Tapi yang terbaik bagaimana? Kita meninggalkannya. Biar masyarakat nggak heboh. Gitu loh. Ya, biar masyarakat nggak heboh. Nah, dari sini bagaimana? Berangkat dari la takib mawakifat Tuham ini. Sebagai seorang tokoh itu harus betul-betul menjaga kondisi. Jangan sampai publik itu geger gara-gara omongan seseorang, omongan seorang tokoh yang nggak pantas diomongkan. Akhirnya masyarakat geger. Ini nggak pas. Harus dijaga itu. Jangan seenaknya. Ini. Karena apa? Kadang kalau kita teliti, terjadi kekacauan, terjadi heboh di masyarakat. Ini kadang ulahnya tokoh kadang. Ya, bukan ulahnya orang awam loh, bukan. Ulahnya tokoh ini kadang. Semestinya jangan begitu. Ya. Harus menjaganya. Gitu. Gitu. Bagaimana masyarakat di situ bisa tenang. Contoh lagi, ya. Orang yang namanya melakukan sholat sunnah setelah subuh, ini memang nggak boleh. Sholat sunnah yang tidak ada sebabnya memang nggak boleh. Yang sholat yang allati la sababalah, yang di situ tidak ada sebabnya nggak boleh. Sholat sunat mutlak itu nggak boleh setelahnya subuh. Tapi yang kita ketahui di masyarakat, ya, yang namanya sholat sunnah bersubuh itu jelas dikecam haram, dikecam, dicap jelek langsung. Ini bagaimana kita, misalnya kita sebagai seorang tokoh atau mungkin Anda sebagai seorang ustadz, bagaimana yang benar? Sebenarnya melakukan sholat yang tidak diperbolehkan itu adalah sholat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya nggak ada masalah. Ya, misalnya kita mengkodok sholat sunnah ba'dal isya, kita kodok bertempatnya setelahnya subuh, sholat subuh, nggak ada masalah sebenarnya. Atau bahkan misalnya kita ke masjid, sholat subuh, sampai di masjid ternyata adzan sudah imam sudah mulai sholat. Ini yang terbaik bagi kita, disunahkan bagi kita bagaimana? Kita jangan melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Jangan. Apa yang harus dilakukan? Ayo langsung sholat bersama imam. Pergi ke masjid, imam sudah mulai sholat. Langsung aja sholat bersama si imam yang terbaik. Terus sholat sunnah qobliyah subuh bagaimana? Sholat sunnah subuhnya ini dilakukan setelah sholat subuh. Gak apa-apa boleh ini gak diharamkan. Karena ini ada sebab. Ya. Ada sebab. Gak masalah ini. Sangat-sangat boleh. Bahkan dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Kita ketika datang di masjid langsung aja kita ikut imam. Gitu loh. Langsung ikut imam. Nanti kalau memang sudah telat kita sholatnya qobliyah itu tadi, setelahnya. Gak ada masalah. Cuman usahakan ketika kita melakukan sholat qobliyah subuh ini kita taruh setelahnya subuh, usahakan di rumahnya saja. Atau diusahakan di pojok-pojok masjid yang tidak terlihat oleh masyarakat. Kenapa? Memang benar yang dilakukan itu benar, tapi kalau nanti ditampakkan langsung di situ, masyarakat akan heboh. Itu kok sholat setelahnya subuh itu haram, nggak boleh, jelas begitu, nanti akan heboh. Makanya la takib mawakifat Tuham. Jangan sampai kita di situ berdiam melakukan sesuatu yang dianggap salah sangka oleh masyarakat, gitu. Atau kita pulang ke rumah, sholat aja di rumah, sholat sunnah qobliyahnya itu tadi. Sholat fajarnya, sholat sunnah subuh itu kita lakukan di rumah. Aman, masyarakat nggak ada yang protes dan lain sebagainya. Gitu. Kecuali masyarakatnya sudah kasih edukasi, ya.
Masyarakatnya sudah dipelajari bahwanya sholat semacam ini kalau terlambat, kalau ke masjid imam sudah imam sudah mulai melaksanakan sholat, sudah takbiratul ihram, maka yang terbaik bagi kita langsung sholat bersama imam. Nanti setelahnya sholat subuh baru kita melakukan sholat fajar. Masyarakat sudah dikasih tahu, ini nggak ada masalah, ya. Gak ada masalah. Yang bermasalah masyarakat belum tahu, langsung kita praktek. Sudah heboh masyarakat, gitu ya. Sudah heboh. Oke, pemirsa, pemerhati, Qalbun Salim dimanapun Anda berada, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, pemerhati Qalbun Salim dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya muliakan, kita lanjutkan kajian pada saat ini. Bahwasanya intinya begini, kita harus menjaga kehormatan kita, ya. Kita harus menjaga kehormatan kita karena disebutkan dalam hadis, barang siapa ya yang menjaga dari perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah membersihkan ya pada agama dan kehormatannya. Kita dianjurkan untuk menjaga kehormatan kita. Ya. Kita jaga kehormatan kita. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang nanti bikin heboh di tengah-tengah masyarakat. Ya. Intinya mari tenangkan situasi dan kondisi. Ya. Jangan sampai masyarakat kacau gara-gara perbuatan kita. Itu. Pemirsa, pemerhati yang dimuliakan Allah. Selanjutnya ada 9 perkara yang menjadi baik hati kita. Ya. Ada di sini disebutkan bahwa tis'atu umurin biha sholahul qalbi. Ada 9 perkara yang mana dengan 9 perkara tersebut hati kita di situ menjadi baik. Yang pertama, ahaduha qiraatul Quran bitadabbur. Kita membaca Al-Quran dengan berangan-angan menghayati isi daripada makna Al-Quran, maka ini akan menjadi baik nanti hati kita. Saniha, kemudian yang kedua, khala'ul batni bitaqlil akli. Mengkosongkan perut dengan menyedikitkan makan. Enggak perlu over dalam makan. Bahkan di sini dianjurkan untuk sedikit makan. Sedikit makannya, jangan sedikit-sedikit makan. Ya. Ini nanti ketika kita taklilul akli, menyedikitkan makan, maka akan timbul nanti sholahul qalbi. Hati kita akan menjadi baik. Itu. Selanjutnya, salisuha yang nomor 3. Qiyamul lail bil ibadah. Ya. Bangun malam dengan melakukan ibadah. Dengan bertahajud, berzikir, dan lain sebagainya. Jangan qiyamul lail, jangan bangun malam nanti yang dipegang, apa itu namanya? Yang begini-begini itu, jangan. Ya. Jadi qiyamul lail bil ibadah. Ini akan membuat hati kita akan menjadi baik. Rabi'uha at-tadarru' indas sahri. Yang nomor 4, bersimpuh, merendahkan diri, berdoa, memohon kepada Allah di waktu sahur. Yang keempat. Khamisuha. Yang kelima, mujalasatus sholihin. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Istilahnya kalau ada puji-pujian Jawa itu, wong kang soleh kumpulono. Orang yang soleh suruh kumpuli. Mujalasatus sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang soleh.
Sadisuha as-samtu amma la ya'ni. Yang nomor 6, diam dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Dari kata-kata yang tidak ada gunanya. Ya, as-samtu amma la ya'ni. Diam dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Sabi'uha yang nomor 7, al-uzlah an ahlil jahli. Nyingkir, ya, pergi menyingkir dari orang-orang yang bodoh. Saya kumpul-kumpul ambil orang goblok-goblok, ya, menyingkir. Nah, ini. Kemudian selanjutnya saminuha tarkul haud finnas. Ini yang kita bahas tadi. Kita ini meninggalkan untuk tidak digunjing, tidak menjadi apa istilahnya bahan perbincangan di tengah-tengah manusia. Intinya bagaimana? Berlagak yang biasa-biasa aja. Enggak usah yang neko-neko, enggak usah tasonnu, natural gitu aja. Ya. Justru yang natural itu nanti hati kita akan menjadi baik. Itu. Tasi'uha aklul halal. Yang nomor 9 di situ makan perkara yang halal. Ini pokok, yang pokok ini. Ya, yang pokok ini makan perkara yang halal. Karena nanti kalau kemasukan perkara-perkara yang haram ini akan berbahaya nanti semuanya. Ya, berbahaya. Inilah 9 hal yang mana nanti dengan 9 tersebut hati kita akan menjadi baik. Pemirsa, pemerhati, qalbun salim dimanapun Anda berada. Kemudian lanjutan hadisnya, waman waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan perkara yang subhat, ini nanti enggak terasa akan melakukan perkara yang haram, gitu loh. Makanya kita harus menjauhi, ya, hal-hal yang tidak jelas, harus menjauhi perkara-perkara yang subhat. Ini waman waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang melakukan atau terjatuh kepada perkara yang subhat, nanti akan dia terjatuh kepada perkara yang haram. Orang kalau terbiasa nanti melakukan perkara yang makruh, bisa-bisa nanti dia akan melakukan perkara yang haram. Itu makanya ini harus hati-hati. Kita jangan anggap enteng perkara yang subhat, ya. Jangan anggap enteng perkara yang beling-belas ini. Harus kita betul-betul menjauhinya, harus kita betul-betul menjaganya. Nah, karena ketika kita sudah menjauhi perkara yang subhat, kita termasuk orang yang membersihkan agama kita termasuk orang yang membersihkan kehormatan kita. Nah, jadi waman waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang jatuh perkara yang subhat, maka dia akan terjatuh kepada perkara yang haram. Karra'in yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi. Seperti orang yang mengembala hewannya, hewan ternaknya di sekitar di sekitar bumi larangan, ya. Kita mengembala kambing misalnya di sekitar perkara yang di sekitar bumi yang dilarang. Nah, ini bisa saja nanti akan merembet kepada perkara yang di daerah kawasan yang terlarang. Ini akibatnya persamaannya semacam itu. Jadi kita disuruh menjauhi perkara yang subhat. Karena apa? Karena kalau kita melakukan perkara subhat akan jatuh kepada perkara yang haram. Sama halnya orang yang mengangon angon mengembala kambingnya atau sapinya atau apa sajalah di sekitar bumi larangan. Ini nanti akan jatuh, akan dekat, akan hewan-hewan ternaknya nanti akan masuk ke bumi larangan tersebut. Ini permasalahannya semacam itu. Logis kan? Logis sekali. Gitu. Ala wa inna likulli malikin himan. Ingat bahwasanya setiap kerajaan itu ada larangan-larangan, punya batas-batasan khusus, punya batasan-batasan tertentu. Sehingga ala wa inna himallah maharimuhu, dan ingat larangan-larangan Allah itu apa? Perkara-perkara yang diharamkan. Nah, ini harus kita
kita perhatikan. Kemudian ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ingat bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging, ya. Idza sholahat sholaha al jasadu kulluhu. Di dalam hati kita ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, ya maka seluruh jasad kita akan baik. Agar segumpal daging ini baik bagaimana? Maka yang harus masuk ke dalam tubuh kita harus perkara yang halal. Harus perkara-perkara yang suci, yang bersih. Jangan sampai masuk ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita sesuatu yang situ diharamkan. Kalau yang masuk ke dalam tubuh kita itu perkara yang halal, ya, tadi disebutkan sudah. Ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya termasuk sholahul qalbi apa? Aklul halal. Kita makan barang-barang yang halal. Pokoknya yang masuk ke dalam tubuh kita ini hal-hal yang halal, secara otomatis mudghah, segumpal daging ini akan menjadi baik. Kalau segumpal daging ini menjadi baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Yang keluar dari mulut kita bukan sesuatu yang dilarang. Ya. Kita nggak pernah nanti akan mencela orang lain, tidak. Karena apa? Berangkat dari hati yang baik. Dari mudghah yang baik itu tadi. Tangan kita akan baik. Hidung kita akan baik. Mulut kita akan, mata kita akan baik. Telinga kita akan baik. Kaki kita akan baik. Berangkat dari mana? Berangkat dari segumpal daging itu tadi. Kalau daging itu baik, seluruh jasad kita akan baik. Agar baik bagaimana? Saya ulangi lagi. Aklul halal. Makan makanan yang halal. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Kalau di situ rusak, segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh kita akan rusak. Yang keluar dari mulut kita akan rusak. Mata kita akan dibuat memandang perkara-perkara yang dilarang. Hidung kita akan mencium sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga kita akan mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Tangan kita dioperasikan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kaki kita nantinya akan dibuat berjalan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Berangkat dari mana? Berangkat dari mudghah, segumpal daging yang rusak. Penyebabnya apa? Mudghah tersebut rusak. Satu penyebabnya apa? Aklul haram. Yang masuk ke dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram. Begitu. Ala wahya qalbu, ingat. Mudghah, segumpal daging tersebut adalah hati. Pemirsa, pemerhati yang dimuliakan Allah. Dari uraian ini, harapan kita semua mudah-mudahan Allah ngasih kekuatan kepada kita, ngasih hidayah kepada kita, ngasih taufik kepada kita, sehingga kita bisa menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Pun juga kita menjauhi sesuatu yang subhat, sesuatu yang belum jelas status halal dan haramnya. Kalau kita sudah bisa menjauhkan diri dari sesuatu yang haram, sesuatu yang subhat, maka secara otomatis hati kita nanti akan baik. Kalau hati kita akan baik, maka secara otomatis seluruh tubuh kita akan baik. Dan insya Allah semuanya kita akan menjadi orang-orang yang sa'idun fid dunya dan sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.